Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudingi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jika pada hari ini Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, walaupun pada saat ini kami boleh beribadah dengan tidak bertatap muka, tetapi kami sungguh percaya Engkau ada di setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, pada saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Inilah yang dapat kami berikan ya Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Yesus, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami katakan Tuhan pada hari ini, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka dengan pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di bangsa kami Tuhan. Kami juga teramat percaya bahwa Engkau sangat mengasihi bangsa kami Indonesia. Engkau selalu ada buat bangsa kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan daratan Bapa, udara, air, lautan. Engkau memberkati udaranya Tuhan. Bahkan pemerintahan Indonesia Engkau memberkati dengan luar biasa.
Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan. Bahkan para menteri Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hiralawaisendaralawalawala Yesus. Bekerjalah Engkau seluas-luasnya atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gembala pembina kami beserta keempat wakilnya Bapak. Hiralabasyendaralawalawala Yesus. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani Tuhan, biarlah Engkau menyertai Tuhan Yesus Kristus. Sehingga banyak pertobatan terjadi lewat pelayanan Bapak Gembala pembina kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Gembala kami CK5, yaitu Pak Timotius Sardono dan Bu Indri Tuhan. Engkau yang melengkapi Tuhan Bapak Gembala kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau sertai pelayanannya Tuhan. Terima kasih begitu juga untuk Bapak Gembala kami di GB Kemang Tuhan. Hural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 a Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu, buat campur tangan-Mu buat Bapak Gembala kami Pak Sigit Priai dan Bu Maria. Kami sungguh melihat Bapak, Engkau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan itu sungguh terjadi buat Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pergumulan daripada jemaat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami teramat percaya kepadamu. Engkau sanggup melakukan segala perkara buat jemaat-Mu. Mujizat-Mu masih ada buat kami Tuhan. Dan itu terjadi buat kami semua. Terima kasih, bahkan secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan, kami umat-Mu yang mendengar, kami dapat bukan hanya mendengar, terlebih kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak disebut menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom GBI Kemang yang hebat, dahsyat, luar biasa. Kita tetap sabar, semangat, walaupun masih ibadah di rumah. Kita tetap undang Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah kita. Yang mau katakan amin. Pastikan semua keluarga sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Kita menghormati hadirat Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini tepuk tangan di atas kepala, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya lebih lagi takkan berhenti, memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Haleluya. Sudah dibebaskan oleh Tuhan, pasti diberkati berlimpah. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Yes, haleluya. Hikmat kebajikan Tersedia bagiku. sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Ayo sama-sama katakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Yes. Untuk menyediakan. Dia yang sediakan segala sesuatunya. Diberkati, Kami diberkati, aku dilimpahi, kami dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo sama-sama katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat
bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua.
Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan untuk kita hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup ini. Kita percaya janjinya melalui firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Hari-hari ini tidak semakin baik, kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta kita, menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang membuat kita menjadi kuat, Dia yang membuat kita menjadi mampu menjalani hari lepas hari, hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Naikkan pujian ini dan penuh iman percaya kita kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Angkat tangan katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
kuasa. Haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Mari sembah. Oradabaya syanda, radabaya syanda. Jesus. Tempat pengharapanku, kubu pertahananku, kota bentengku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Enaradabakana radabaya syanda. Oh, radabapapapapapapapa. Oh, radabaya syanda radabo. Haleluya. Sembah Dia. Hadirkan Tuhan. Haleluya. Oh, radabapapaya syanda radabap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 a. Jesus. Abba. Bapa. Haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi rumah-rumah Tuhan. Penuhi rumah-rumah, tempat anak-Mu memanggil-Mu. Haleluya. Oh, radapapapapapapapapa. Oh, syanda radapapapapapapapa. Eredabakanda radabakona radabakanda radabaya. Iredabakanda radabaya syanda radababa. Oh, radap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 a. Oh, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat tangan katakan, hadirat-Mu penuhi hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Penuhi Tuhan. Yang kami perlukan hanya Engkau. Yang kami perlukan hanya hadirat-Mu Bapa. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya.
Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, di setiap persoalan hidup kami mau semakin intim bersama-Mu Tuhan. Ajari setiap kami mengenal kebenaran firman-Mu untuk pagi, siang, dan sore hari ini ya Bapa. Biar kami sama-sama mengerti akan rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami terus melekat kepada hati-Mu. Kami mau terus sungguh-sungguh ke dalam Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar semua firman yang hari ini kami dengar dapat kami terima dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah yang pertama, orang yang mengenal Tuhan akan menuruti setiap perintah-perintahnya. Banyak orang yang mengaku Kristen, pelayanan dan mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengenal perintahnya. Coba kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi jika kita benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus atau wajib hidup menurut perintah dan kehendak Tuhan. Karena jika kita hidup di luar dari perintah Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan itu sangat diragukan. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, kalau kita tidak mengikuti perintahnya, kita adalah seorang pendusta. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, jika kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama kita ikuti perintah Tuhan dengan benar. Contoh, banyak orang mengatakan seperti ini, Tuhan ini aku, tetapi utuslah Dia. Kita mungkin mendengar perintah Tuhan, tetapi kita tidak ingin mengikuti proses yang Tuhan
lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kalau kita setelah mendengar perintah Tuhan, sama-sama kita lakukan, kita ikuti setiap prosesnya di dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang yang terpanggil tetapi tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yaitu adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Sama-sama kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, karena itu orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi sama-sama kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yuk kita jangan tinggal di dalam dosa. Kita memang masih hidup di dalam dunia, kita memang hidup masih di dalam tubuh manusia. Tetapi jangan jadikan hidup di dalam dunia dan hidup di dalam tubuh manusia ini sebagai alasan untuk kita tetap melakukan dosa. Mari sama-sama kita perhatikan bahwa pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus disalib, di dalam kata-kata yang terakhir Tuhan Yesus mengatakan apa? Eli, Eli, lama sabatani. Artinya apa? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasakan ditinggal oleh Bapaknya. Karena apa? Bapa yang di surga tidak pernah kompromi dengan dosa. Ketika Tuhan Yesus disalib, ia menanggung setiap dosa kita. Ketika Tuhan Yesus disalib, ia menanggung segenap dosa kita. Dan ketika itulah puncaknya Allah meninggalkan Tuhan. Jadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Kalau kita memang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yuk kita tinggalkan dosa. Dosa apapun yang saudara lakukan hari ini, atau dosa apapun yang hari ini saudara simpan. Sama-sama yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, yuk tinggalkan dosa. Karena apa firman Tuhan katakan? Bahwa kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Yang ketiga, kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ciri-ciri orang yang ketiga adalah orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih. Ini yang paling penting. Jika kita mengenal Tuhan, maka kita harus melakukan yang namanya kasih. Kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ingat, kita sebagai orang Kristen seringkali kita ini adalah seperti surat yang terbuka. Dan ciri khas orang Kristen adalah kasih. Jika kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang kenal Tuhan, tidak dapat saling mengasihi, maka kekristenan kita diragukan, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa Allah itu adalah kasih. Sebuah kebohongan jika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama. Sebuah kebohongan jika kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi kita tidak bisa memaafkan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Sebab apa? Sebab di dalam perintahnya ada dua hal yang harus kita lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu perintah yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Mari sama-sama kita kenalkan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika orang dekat dengan kita merasa nyaman karena melihat kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Sekarang kita akan lihat pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan ada 3 poin yang saya catat dan saya akan bagikan pada hari ini adalah pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan yang pertama adalah sikap hati kita kepadanya. Dalam hal apa? Dalam hal menyembah Dia. Dalam hal apa? Dalam memberikan yang terbaik kepadanya. Banyak hari-hari ini di akun Sartir, di media sosial membahas tentang orang melarang persembahan sulung, persembahan persepuluhan dan lain sebagainya. Saya mau bilang, ketika kita memiliki hati untuk memberi persepuluhan, memberi persembahan sulung, kalau kita memiliki sikap yang ikhlas, lakukan. Karena apa? Jangan pernah batasi memberikan persembahan yang terbaik.
Jangan pedulikan orang-orang yang berbicara apa di belakang, berbicara apa di media sosial. Tetapi biarkan ketika kita memberi, fokus kita hanya kepada Tuhan. Terserah nanti perpuluhannya mau dipakai apa, itu urusan gereja, itu urusan gembala dan lain sebagainya. Tetapi urusan kita dengan Tuhan adalah kita berikan dengan sikap yang tulus dan ikhlas. Itu adalah sikap ketika kita memberi yang terbaik. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita masih memikir untung dan rugi, benar atau tidak, dipakai untuk apa. Tetapi kalau Tuhan telah mempercayakan kita beribadah, kita bergereja, yuk sama-sama fokus kita hanyalah untuk kepada Tuhan. Selebih lagi serahkan semuanya kepada Tuhan, amin. Itu adalah sikap hati kepada Tuhan. Yang kedua adalah kalau kita mengenal Tuhan, maka sikap yang akan menentukan di dalam kehidupan kita adalah sudut pandang ketika kita menghadapi masalah. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita akan mengenal Tuhan itu lewat sudut pandang yang berbeda. Ketika masalah ada di dalam setiap kehidupan kita, yang kita pandang bukan masalahnya dulu, tetapi Tuhan yang terlebih besar di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat bahwa jika kita mengenal Tuhan yang kita sembah, maka kita akan mengalami persoalan hidup dan kita akan menyerahkan kehidupan kita total, tidak setengah-setengah. Orang yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia akan menyerahkan kehidupannya total. Katakan bersama saya, total. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan totalitas, dengan seluruhnya, dengan seutuhnya. Mari sama-sama kita buka di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sikap atau respon Ayub yang benar karena dia mengalami pengenalan Tuhan lebih dalam. Ketika semua hartanya habis, ketika anak dan istrinya meninggalkan dia, anaknya meninggal dan lain sebagainya. Ayub memulai suatu proses kehidupan yang sangat berat. Tetapi karena ia mengenal Tuhan yang dia sembah, dia tetap memuji nama Tuhan. Ada satu ilustrasi yang ingin saya bagikan. Ilustrasi ketika ada seorang anak kecil ketika pulang dari sekolah minggu. Ia pulang bersama dengan ayahnya dengan naik sepeda motor. Anak kecil ini karena setelah mendengar firman Tuhan, ia bertanya kepada ayahnya seperti ini. Papa, Tuhan itu sebesar apa sih? Lalu ayahnya agak sedikit bingung menjelaskan. Tetapi ayahnya melihat di atas ada sebuah pesawat yang sedang terbang. Ayahnya mengatakan seperti ini kepada anaknya. Nak, coba lihat. Pesawat yang di atas yang sedang terbang itu besar atau kecil? Oh, itu kecil ayah. Lalu selanjutnya ayahnya mengajak anak tersebut pergi ke bandara. Nah, coba sekarang kamu lihat pesawat yang ada di bandara, besar atau kecil? Anaknya mengatakan besar. Lalu ayah mengatakan gini, kebesaran Tuhan ditentukan dengan sudut pandangmu. Kebesaran Tuhan ditentukan dengan keintimanmu dengan Tuhan. Kalau kita bolong-bolong mengenal Tuhan, maka kebesaran Tuhan yang di dalam kehidupan kita adalah kecil. Tetapi kalau setiap hari kita intim dengan Tuhan, membaca firman, menyembah Dia, berdoa, maka kita akan merasakan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, kita akan sama seperti Ayub. Yang muncul di dalam perkataan hidup kita adalah bukan suatu perkataan yang mengeluh, bukan suatu perkataan yang bersungut-sungut, tetapi perkataan yang tetap memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Ayub mengerti bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa. Yang mari katakan amin. Yang terakhir adalah pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita. Ini yang paling penting. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka hidup kita akan penuh dengan kualitas. Orang yang hidupnya berkualitas adalah orang yang sangat mengenal Tuhan dan hidup di dalam Dia. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, saya ingin mengajak di ibadah hari ini untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kita bolong-bolong mengenal Tuhan, tetapi hari ini yuk kita berkomitmen. Kita semakin dalam, kita semakin intim, kita semakin cinta kepada Tuhan. Yang mau katakan amin?
Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Selidiki aku, katakan lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar musik saja dengan lembut. Mari sama-sama yang ada di rumah, penjamkan matamu. Hari ini kita belajar bahwa kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sampai Tuhan melihat di akhir hidup kita, kita tetap setia kepadanya. Mari sama-sama saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudaraku yang ada di rumah. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara pada hari ini. Biar setiap firman-Mu yang telah kami dengar, itu yang dapat kami pelajari, itu yang dapat kita hidupi. Supaya hidup kita lebih sungguh-sungguh, supaya hidup kita lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Biar setiap jemaat-Mu semakin hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Biar hidup mereka terus menunjukkan hidup yang berkualitas. Hidup yang penuh dengan kasih. Karena Engkau adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Biar mereka terus melekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah hidup kami. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam kehendak-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam kuat kuasa tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Kita akan terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Pekerjaanmu, sekolahmu, bahkan apa saja yang kau lakukan dengan tanganmu dibuatnya berhasil. Mari sama-sama kita terima dengan iman. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.